selamat pagi. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Muardi Wae. Ya, selama 1 jam ke depan, kita kembali akan berbincang dengan topik-topik yang menarik tentang hari ini. Topik yang ada hari ini, mungkin topik yang banyak menimbulkan perdebatan, menimbulkan polemik, yang masih banyak orang pengen tahu. Ya, tetap bersama saya, Dr. Bara. Nah, bersama saya, di sebelah saya ini ada seorang guru kita, para narasumber yang akan berbicara tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini berjudul, kenapa hasil rapid antigen dan swab PCR bisa berbeda. Ya, Sobat Muardi sekalian, memang COVID yang ada di Indonesia ini belum berakhir. Nah, oleh karena itu sesuai dengan pemerintah nih masih menggalakkan 3T nih. 3T dan kita harus menjalankan prokes 5M. Nah, 3T ini salah satunya testing yang akan kita bahas hari ini tentang antigen dan PCR. Di samping saya Dr. Rina, spesialis patologi klinik. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Ya, sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Iya. Dr. Rina ini, Sobat Muardi, Dr. Rina ini merupakan ketua KSM Patologi Klinik. Ya, beliau menjabat itu sekarang. Kemudian beliau juga yang bekerja dari awal penanganan COVID di Solo Raya, terutama khususnya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Beliau ini yang salah satu menggawangi pelayanan dari manajemen COVID. Ya. Dokter, kita temanya hari ini antigen dan swab PCR nih, Dok. Ya. Dokter, ini kan mungkin masyarakat umum nih kan banyak nih yang sudah kejadian tentang pertama kali saya di swab antigen, ada yang pertama kali di swab PCR ya, Dok ya. Sebenarnya, Dok, saya mau tanya nih, Dok. Apa sih bedanya sih, Dok? Bedanya swab antigen, rapid antigen sama PCR? Baik, terima kasih Dokter Bara. Selamat pagi para pemirsa semua. Saya akan coba untuk menjelaskan di sini bahwa antara rapid antigen dengan PCR itu berbeda. Mungkin kalau dari bahasa laboratoriumnya itu sensitivitas dari pemeriksaannya ini berbeda, atau kadar terendah yang bisa diperiksa swab antigen itu lebih tinggi dibandingkan dengan PCR, sehingga kadang-kadang bisa terjadi ketidakcocokan hasil yang selama ini menurut masyarakat ya. Iya, sering. Saya di hari yang sama diperiksa swab kok hasilnya beda. Kadang-kadang tuh pertanyaannya seperti itu. Nah, ya karena itu, karena jumlah virus yang bisa diperiksa dalam swab antigen itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang PCR. Jadi contohnya ginilah gampangnya. Antara timbangan berat badan manusia dengan timbangan kue gitu kan ya. Kalau berat badan manusia tuh mungkin kadar berat rendah yang bisa diukur tuh 10 kilo misalnya. Sedangkan kalau yang untuk timbangan kue itu 10 gram atau 0,01 kilo. Nah, kalau dari sisi laboratorium tuh timbangan kue itu lebih sensitif dibandingin timbangan berat badan. Karena apa? Karena berat yang bisa diukur tuh lebih rendah dibandingkan dengan timbangan berat badan. Mungkin 10 gram kalau kita ukur di timbangan kue keluar 10 gram. Tapi diukur di timbangan berat badan jadi 0 gitu. Iya. Jadi Ya, itu bedanya karena kadar virus yang diperiksa itu nggak sama antara antigen dengan PCR. oh gitu ya, Dok. Jadi kalau virusnya sedikit di PCR bisa kelihatan gitu intinya, Dok ya? Kalau virusnya, ya betul. Kalau misalkan diambil sedikit aja di PCR kelihatan, di antigen mungkin Di antigen nggak kebaca ya, Dok? iya betul. Oh gitu. Terus ada bedanya nggak sih, Dok, pemeriksaan nih? Orang kan suka beda. Apa sih bedanya sih antigen kok dinamainya satu antigen, satunya lagi PCR gitu? Ini ada perbedaan nggak, Dok, secara misalkan yang diperiksa bagian apanya gitu, Dok? Ada, ya. Kalau dari PCR itu kita memeriksa beberapa gen ya, biasanya minimal 2 gen yang kita periksa. Gen yang spesifik, bisa dua-duanya gen yang spesifik, bisa satu yang spesifik banget, satu yang nggak spesifik supaya
bisa menjaring lebih banyak ini ya, meningkatkan sensitivitas. Tapi kalau yang antigen itu di beberapa brosur tuh dibilangnya mereka menggunakan N gen ya. Dan cara pengerjaannya juga sangat berbeda ya. Berbeda. Kalau yang swab antigen itu hanya di swab, kemudian dimasukkan ke dalam lysing buffer atau cairan gitu. Kemudian cairan itu diteteskan seperti kalau kita periksa tes kehamilan tes itu kehamilan ya, ya. Terus nanti dilihat garisnya ada 1 atau 2. Kalau 2 berarti positif, kalau 1 berarti negatif. Sedangkan kalau PCR itu adalah suatu proses yang panjang ya. Mulai diterima, kemudian aliquoting, diekstraksi, diambil RNA-nya, setelah diambil RNA dicampur dengan master mix, baru kemudian dibaca di mesin. Dan itu butuh waktu kurang lebih sekitar 6 jam. 6 jam ya. Iya. Jadi nggak bisa cepat ya sebenarnya PCR Nggak itu ya, bisa. Dok, ya. Karena prosesnya ya rumit Iya. ya. Iya. Sehari mungkin bisa, tapi kalau ditunggu seperti swab antigen yang hanya kita butuh baca 20 menit kan. Jadi mungkin setengah jam jadi bisa dibawa, kalau yang PCR nggak bisa. Iya. Kan di masyarakat itu yang orang ngomong kan, ayo udah di swab belum? Padahal kan kalau di swab tetap dibagi 2 ya, Dok. Iya, betul. Dibagi antara antigen atau Antigen dan PCR. Nah, Iya. jadi Sobat Muwardi, selamat bergabung untuk yang bergabung di Facebook ataupun di Instagram Live-nya. Hari ini kita bahas antigen sama bedanya sama PCR. Ya. Jadi bedanya dari secara yang diperiksa juga beda ya, Dok ya, antara antigen sama ini ya, secara umum ya, Dok ya. Iya, artinya ada satu gen yang sama, tapi yang PCR tuh lebih detail ya, lebih detail untuk. Oke, Dok. Dok, kemudian ini, Dok, kita bahas ke sini, Dok. Kenapa sih, Dok, hasilnya nih kadang ada beberapa orang yang kadang tanya ke saya juga nggak mudeng, ditanyain, Dok, kok saya PCR antigen hari ini negatif, kemudian besok saya cek lagi negatif, tapi saya ada greges gitu, terus dicek PCR positif, itu kenapa bisa beda, Dok, hasilnya? Jadi saya nggak bawa ya. Jadi itu sebetulnya ada semacam kurva ya. Kalau di fase yang infeksius itu artinya sudah mulai bergejala, itu antigen tuh biasanya ada yang sudah mulai positif. Tergantung dari, nah ini lagi tergantung juga dari merek. Bukan saya mau jualan merek ya, tapi artinya semua pemeriksaan itu bergantung pada kayak kemurnian antigen yang dipakai ya, kemudian jadi kemampuan suatu tes untuk mendeteksi itu nggak sama. Kita tahu di PCR tuh ada namanya cycle threshold atau CT ya. CT itu berkaitan dengan apa ya namanya tuh, jumlah virus ya. Semakin rendah CT, jumlah virusnya semakin tinggi. Nah, ini kenapa kaitannya dengan antigen adalah bahwa pada rapid antigen mungkin yang baik ya, dia bisa detect mendetek itu virus sampai di CT mendekati 30. Tapi di rapid antigen yang lain itu mungkin hanya bisa mendeteksi di CT 24 gitu ya. Jadi ininya itu nggak sama, sehingga ya lagi-lagi tergantung kamu pakai rapid apa gitu ya. Artinya itu kemarin sih dari WHO di awal hanya 2 merek yang direkomendasikan oleh mereka, yaitu yang punya Roche dan Abbott. Cuma kesini ada beberapa merek yang sudah direkomendasikan juga. Tapi saya kira di sini tuh kan beredar merek banyak banget ya. Dan kita nggak bisa ngecek satu-satu. Artinya sebetulnya itu memang harus ada semacam penelitian yang meneliti seluruh merek yang beredar ya, sehingga masyarakat juga tahu ini kayak gitu. Jadi supaya nggak kadang-kadang buat beberapa orang yang sudah merasa
kurang percaya dengan adanya COVID, jadi lebih nggak percaya lagi dengan Dengan hasil banyak yang hasil yang nggak jelas oh ya, nggak Dok? jelas Oh, itu, ya iya. betul. Jadi dengan mereknya misalkan merek A, merek B, merek C itu ternyata Bisa itu berbeda. bisa berbeda-beda ya, Ha. Dok. Oh, jadi memang banyak orang misalkan saya periksa dengan gejala ini, saya udah merasa aman nih, dicek rapid antigen di suatu tempat pelayanan kesehatan. Dicek ternyata negatif hasilnya. Saya udah tenang ya. Padahal itu belum tentu ya, Dok ya. Iya. Berarti ya tergantung yang dokter tadi bilang ya. Iya. Semakin tergantung mereknya apa itu, semakin dia bisa membutuhkan CT-nya berapa, Iya. misalkan cut off-nya berapa, baru hasilnya positif. Oh iya iya iya. Ini mungkin ada beberapa penelitian sih yang kita bisa lihat. Ada ya, Dok ya? Oh nih ada, Dok. Ya. Mungkin nanti ini saya mencuplik dari Nah, Sobat Muardi sama Sobat Muardi, ini kita lihat bahwa ada beberapa penelitian ya, Dok ya, Iya. yang membandingkan bahwa antara beberapa rapid antigen dengan perbandingan dengan PCR. Nah, sebentar kita lihat tayangannya. Nah, sambil menunggu, Dok. Ini jadi kalau perbedaan merek itu berarti memang seorang kita ya sebagai dokter ya, misalkan dokter di layanan primer, di layanan utama, yang kadang kita memang menyediakan layanan untuk pemeriksaan antigen. Berarti kita harus tahu ya, Dok, berapa nilai antigen yang kita punya ya, Dok, sebagai iya, kayak cut cut off-nya ya. off-nya ya. Sebagai misalkan orang dengan antigen di tempat saya positif kalau CT sekian gitu. Iya, Benar nggak, Dok? Iya, betul. Dan rata-rata, Dok, rata-rata merek-merek yang beredar nih, yang beredar ini rata-rata di berapa, Dok, nilainya, Dok? Mungkin di 24 ke bawah itu pasti artinya hasil antara rapid dengan PCR bisa sama. Karena kalau rapid positif tuh biasanya PCR-nya positif. Oh gitu. Jadi kalau rapid antigen positif ketika dicek dengan merek apapun, biasanya PCR-nya positif ya, Dok. Iya. Itu ya, Sobat Muardi, itu yang merupakan salah satu kunci dari kita bahwa kalau misalkan rapid antigennya positif, hampir bisa dipastikan ya, Dok, swab PCR-nya positif. Iya. Tapi ada beberapa kasus rapidnya positif, Dok. Ini ada beberapa kasus nih. Saya juga pernah dengar ada kasus rapidnya positif, Dok, antigen di swab positif, tapi dicek PCR kok negatif, Dok. Itu kenapa ya, Dok, bisa berbeda itu hasilnya? Ya, sebetulnya harusnya sesuai ya antara rapid dengan swab kalau memang rapidnya positif. Cuma bisa lagi ditelusur lagi dengan cara pengambilan sampel. Itu juga sangat menentukan. Cara pengambilan sampel yang benar itu juga akan memberikan hasil yang akurat ya. Tapi kalau pengambilan sampelnya udah agak benar, bisa saja hasilnya berbeda. Artinya apalagi kalau itu dilakukan di tempat yang berbeda, itu bisa saja. Oh, baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa media yang dipakai untuk media yang dipakai untuk swab ya, VTM, itu juga butuh penyimpanan yang betul ya. Sehingga sebenarnya banyak faktor-faktor preanalitik di laboratorium yang bisa mempengaruhi validitas hasil laboratorium itu yang sendiri. mungkin ya. kita semua karena kita awam ya, Dok, masalah Iya, laboratorium kadang-kadang, itu yang jadi PR. Kita cuma taunya hasilnya keluar positif, negatif, lihat CT value-nya sudah. Tapi kita kadang mengesampingkan yang faktor itu, faktor pengambilan, faktor yang lain-lain. Oke, Dok, kita ini di Instagram ini sudah banyak yang bergabung. Terima kasih Sobat Muardi yang ada di Instagram. Kita ada pertanyaan nih dari Mbak atau Mas, saya nggak tahu nih, Widuri 1960. Pagi dokter, saya menunjukkan gejala COVID. Sebenarnya untuk tahu kepastian sebaiknya swab antigen atau PCR? Kalau gold standard atau baku emas hingga saat ini ya PCR. Masih PCR ya, Dok? Masih PCR.
Masih PCR. Jadi PCR bisa sebagai itu. Nah, terus kemudian bisa nggak nih dok antigen sebagai mengetahui nih sebagai screening diagnosis bahwa saya kena nih kalau antigennya positif atau negatif? Ya. Sebetulnya antigen ini bisa dipakai untuk screening, ya. Artinya terutama apalagi Indonesia ini kan nggak kota semua kayak di Jawa, ya. Masih banyak di luar Jawa sana yang mungkin fasilitas atau untuk lab PCR-nya masih kurang. Ini bisa digunakan untuk screening, tapi hasil negatif itu tidak menyingkirkan bahwa orang itu negatif, ya. Screening dengan menggunakan antigen ini hanya dimaksudkan bahwa dalam waktu dekat nih kita bisa memisahkan antara orang yang positif dan negatif supaya yang positif itu jangan menularkan ke orang lain. Nah, tapi hasil yang negatif seandainya memang dia bergejala itu juga harus dikonfirmasi lagi dengan PCR. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kalau yang dokter bilang tadi di tempat yang di luar Jawa sana, jadi antigen tuh boleh ya dok sebagai Boleh. kalau apalagi nggak ada tempat Iya. pemeriksaan PCR-nya gitu loh dok, PCR-nya harus Artinya jauh kalau hasil PCR itu tidak bisa didapatkan dalam waktu 24 jam, maka untuk mengurangi penularan, penyebaran penyakit ini boleh dilakukan dengan antigen. Tapi tetap saja juga harus mengirimkan untuk PCR-nya itu. PCR ya dok, Iya. sebagai konfirmasi Iya, utama ya betul. dok ya. Jadi Iya. kalau misalkan PCR antigennya positif di tempat yang tidak ada PCR-nya boleh sebagai Boleh. diagnosis ya dok ya? Iya, bisa. Untuk mencegah jangan sampai ini nular lebih Iya. panjang lagi ya. Betul. Itu dia Sobat Muwardi, bahwa antigen sebaiknya adalah PCR ya dok, karena PCR. merupakan utama ya. Iya. Tapi kalau antigen di tempat situ tidak ada pemeriksaan PCR, antigen bisa digunakan. Tapi rata-rata kan orang sekarang yang dipakai antigen dulu, udah antigen. Misalkan antigen dia positif, walaupun ada PCR, kadang sekarang trennya udah cukup antigen gitu. Iya. Bener nggak dok kalau gitu? Pernyataan seperti itu bener nggak dok? Ya, harusnya nggak boleh sih. Saya pernah waktu yang terkonfirmasi kapan itu, saya juga ngecek dua ya. Artinya saya coba cek antigen negatif, tapi itu tetap kita harus. Tapi di waktu yang sama saya juga ngecek PCR. Nah, di dalam kita menunggu hasil PCR itu harusnya kita tetap melakukan prokes dan berusaha untuk menjaga jangan sampai orang di sekitar kita itu terkena. Cuma kadang-kadang ini kan karena pemahaman yang kurang benar, akhirnya wah asik nih antigenku negatif misalnya gitu. Itu dia, Dok. Padahal kadang-kadang pada orang yang muda-muda tuh kadang-kadang tuh seringkali benar-benar nggak ada gejala ya, Dok, apapun. ya. Mungkin anak-anak ya bahkan Iya. seringkali tuh nggak ada gejala apa-apa, tapi ternyata positif. Nah, itu dia. Jadi kalaupun antigennya negatif dengan yang sudah ada di gejala, hati-hati Sobat Muwardi semua, bahwa Anda belum tentu tidak tertular. Itu. Jadi bisa jadi Anda semua Sobat Muwardi sekalian ataupun keluarga yang ada di rumah sudah ada virusnya, tetapi tidak terdeteksi aja ya dok yang Iya. dari antigennya. Ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Rosewood. Ya. Dokter, mungkinkah hasil antigen positif tapi swab PCR negatif? Nah, sama nih dok pertanyaan Iya. tadi ini. Jadi saya kemarin membaca di jurnal, jadi dia membandingkan 7 rapid antigen. Dia membandingkan sensitivity dan specificity. Nah, specificity-nya itu dia bandingkan dengan memeriksa infeksi virus yang lain. Ya, tadi kan salah satu penjelasan sudah saya jelaskan Dokter Bara ya, bisa karena pre-analitik. Tapi sebab yang lain tuh juga bisa pada rapid antigen yang dia bisa cross reaksi dengan infeksi oleh virus lain, itu bisa terjadi. Jadi dari 7 itu ada satu rapid antigen yang dia tuh bisa cross reactivity dengan 12 virus selain 12 virus, SARS-CoV. selain SARS-CoV. Oh, Iya. oke. Sehingga
sangat mungkin bahwa hasil yang positif di PCR SARS-CoV-2-nya negatif. Kalau memang menggunakan kit reagen yang seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan ya dok ya, dengan Ya. antigen positif tapi PCR-nya Ya, negatif. itu tergantung Ya. dari jenis reagen yang kita gunakan. Jadi jenis reagen, jenis merek ya, kita Ya. mau bilang merek yang digunakan itu akan berpengaruh terhadap Ya. hasilnya. Apapun jenis mereknya, kalau memang direkomendasikan itu akan semakin baik, ya itu Iya, hasilnya betul. pun akan baik dibandingkan memang mohon maaf yang mereknya kita nggak tahu dari antah berantah, itu tetap harus kita Iya. pertanyakan hasilnya gitu. Jadi biasanya kalau kita tuh baca kit insertnya dok, di kit insert tuh ada, dia sudah meneliti dan dia sudah meneliti dengan virus yang apa saja gitu loh. Nah itu ada juga satu yang bisa cross reaksi dengan SARS-CoV yang lain. Kan Ini ada kan SARS-CoV ada berapa sih dok ya? Ini saya tahu SARS-CoV-2 soalnya. kan coronavirus kan flu-flu yang biasa itu kan juga disebabkan karena coronavirus kan. Iya. Ada yang alfa, beta gitu. Jadi ada salah satu reagen itu juga yang dia bisa cross reaksi dengan coronavirus yang lain, sehingga mungkin kalau pas dia flu di swab antigen bisa saja positif kalau penyebabnya itu adalah coronavirus yang lain. Coronavirus yang lain. Dan ketika di PCR untuk khusus SARS-CoV-2-nya negatif, itu sangat mungkin. Sangat mungkin ya dok ya. Jadi tapi kan gejalanya hampir mirip ya dok ya? Ya, Kalau flu untuk sejarah kan. klinis kan Iya. flu itunya Flu-like tetap, syndrome. Iya, flu-like Iya. syndrome-nya, flu batuk pileknya tetap ya. 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 Kemudian kita nih banyak, terima kasih Sobat Muardi yang banyak bergabung nih di Facebook Muardi, di Instagram ya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Sabia Neya. Dokter, jika mengalami gejala mirip dengan COVID tapi tidak anosmia dan hasil antigen negatif, apakah udah pasti negatif COVID nih dok? Nah ini banyak pertanyaan di orang-orang nih. Negatif, nggak anosmia, Iya. tapi gejala mirip-mirip. Apa sebaiknya yang dilakukan jika gejala mirip COVID dok nih? Kalau saya pribadi ya, selama ini karena saya sangat menjaga keluarga saya tuh kalau flu pasti swab Ya, ya. PCR. Artinya saya memastikan bahwa flu ini bukan karena COVID, karena memang gejala COVID itu sangat bervariasi dan tidak sama satu dengan yang lain. Saya pernah nyoba agak flu berat 2 kali, ternyata juga negatif COVID-nya gitu loh. Cuma kan ya karena lagi pandemi seperti ini kita kan juga takut ya dok ya. Betul. Kita di rumah ada dokter, di rumah ada istri, ada anak, pasti kan juga jangan sampai kita tuh nularin orang yang ada di rumah. Kalau saya pribadi saya akan memastikan bahwa saya ini flu biasa bukan yang dikarenakan oleh COVID. Karena tidak semua orang kena COVID anosmi, tidak semua orang kena COVID demam, tidak semua orang kena COVID flu, bahkan kadang ada yang diare, muntah ya. Jadi karena gejalanya sangat variatif, kalau saya sih misalnya saya yang terkena, saya akan memastikan bahwa itu bukan COVID dulu, baru kita Iya. oh ya ini berarti flu biasa gitu. Jadi tenang ya dok. Iya. Yang penting istilahnya kalau sekarang kalau kita di medis yang penting nggak kena COVID, karena kita tahu resikonya COVID seperti apa Iya, gitu. kita juga berhadapan dengan pasien kan, jangan sampai kita nularin pasien, terus teman sekerja, gitu. Jadi teman sekerja, lingkungan sekitar kita lah, kita Iya. harus amankan ya dok. Itu Iya. yang paling penting. Jadi kalau misalkan pernyataan bahwa nanti aku masuk, kalau sekarang semua di COVID kan, mau pilek sitik COVID kan, nah itu yang terjadi di masyarakat. Enggak sih. Jadi semua saya kalau batuk pilek periksa mesti COVID-nya positif nih. Nah, jadi ada ketakutan, ada hoax seperti itu gitu. Jadi masyarakat Sobat Muardi sekalian bahwa hal yang tersebut bisa dipastikan tidak benar ya dok ya. Jadi kalau memang pemeriksaan PCR itu akan mengeliminasi virus COVID dan virus yang lain. Iya, betul. Kemungkinan besar seperti itu.
Dokter, ini ada slide yang mau ditampilkan ya dok ya? Tadi aja sih saya mau Tadi? memperlihatkan. Oh, boleh Mbak di slide-nya? Ya untuk yang di Facebook mungkin kita ada sedikit delay sekitar 15 detik untuk penampilan dari slide Dokter Rina. Oh, udah. Belum bisa ya? Belum ya? Belum bisa ya? Oke. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa CT yang bisa ditampilkan di antigen itu berbeda dengan yang di PCR. Artinya tadi yang saya udah bilang bahwa batas terbawah deteksi virus di swab antigen itu berbeda dengan PCR. Iya. Misalkan antigen A ya dok ya, di PCR bisa mendeteksi angkanya sekitar 30. Mungkin antigen B 25 gitu baru bisa kedetek ya dok ya. Jadi memang bervariasi antara masing-masing ya dok. Nah kemudian dok, jadi bisa ya dok ya. Yang pertama antigen boleh kalau nggak ada tempat PCR. Yang kedua kalau misalkan antigennya positif bisa aja PCR-nya negatif ya dok ya. Terus kemudian dok, nih selanjutnya dari Juani Juju. Setelah isoman apa perlu swab dok? Ini sebenarnya harusnya dokter paru nih yang jawab. Dokter paru yang jawab ya. Tapi karena ada dokter Rina di sini, saya tanya dokter Rina aja. Kalau kami di lingkungan kami, karena kan saat ini tuh kita masih mengacu ke apa yang digunakan oleh dokter paru bahwa CT di bawah 35 itu dianggap masih menular ya, sehingga CT 35 ke atas itu yang dianggap sudah tidak menular walaupun setara pemeriksaan PCR masih positif. Sehingga kalau untuk kami di laboratorium, karena memang kami ini kan ruang kerjanya tertutup ya, alat lab itu harus menggunakan AC, harus di suhu tertentu. Sehingga kalau ada satu yang positif pasti itu nyebar mungkin ya di satu ruangan karena pakai AC kan. Sehingga saya tetap memberlakukan kalau untuk kami ya harus di swab ulang dok. Boleh gitu. Dok ya kalau itu. Iya. Jadi bisa di swab ulang ya Dok ya. Memastikan bahwa ini sudah nggak menular paling tidak. Minimal sudah nggak menular gitu ya. Dengan berapa nilainya itu. Dengan CT kelihatan. tertentu ya. Walaupun memang hasilnya masih positif ya Dok ya. Iya. Iya, karena memang kan ada yang kemarin ada tulisan muncul bahwa CT di atas sekian itu sudah negatif gitu. Itu sebenarnya enggak juga ya Dok ya? Dianggap sudah tidak menular karena jumlah virusnya kecil, tapi tetap prokesnya tetap harus iya. Ya. Kita juga sekarang menyarankan untuk makan itu gantian. Jadi nggak, dulu kan makan tuh istirahat rame-rame gitu makan. Nah sekarang gantian, dan saya biasanya menyarankan mungkin lebih baik kayak makan di kantin bawah itu kan ininya terbuka ya, walaupun panas. Jadi tapi kayaknya itu lebih aman. Pilihan ya Dok ya, untuk situasi seperti ini ya Dok. Iya betul. Ya Dok, ini kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya dari ada orang nih Dok. Jadi udah anosmia Bapak Yosafat ini, anosmia 5 hari ya, kemudian di rapid antigen hasilnya negatif. Itu kenapa ya Dok? Nah ini saya menyambung pertanyaan, kapan sebaiknya pemeriksaan antigen itu dipakai dan paling telat berapa lama Dok setelah gejala itu muncul? Ada selisih antara 2-3 hari ya dengan PCR itu positif. Jadi agak delay sekitar itulah untuk yang rapid antigen. Jadi kadang-kadang memang ya itu, kalau virusnya masih sedikit memang walaupun anosmi karena kan anosmi itu belum tentu virusnya juga banyak ya. Jadi ya itu tergantung jumlah virus sih Dok. Iya. Kalau untuk antigen itu. Antigen tergantung jumlah virus ya Dok. Kemudian Dok, ada waktunya nggak Dok, rekomendasi waktu nih? Misalkan antigen itu hasil idealnya misalnya dari penelitian atau dari dokter, pengalaman dokternya. Kapan sih waktu yang paling optimal periksa antigen? Misalkan dari hari kesekian sampai hari kesekian itu paling optimal. Ya paling enggak minimal 5 hari setelah
kontak ya. Kontak ya? Heeh. 5 hari setelah kontak. Jadi kayak kemarin ada di lab juga petugas positif ya, di rapid antigen positif. Nah ini kita pada berhitung nih kapan nih kita terakhir ketemu gitu kan. Nah ya biasanya minimal paling nggak 5 hari lah. 5 hari setelah kontak. Kalau yang nggak jelas kontaknya, kalau kayak saya nih dok, saya udah muter-muter aja. Iya betul. Dan ngojek keliling muter-muter, nggak tahu kontak dengan siapa. Terus kalau udah mulai timbul gejala kapan dok? Saya sebaiknya nih dok. Biasanya sih kalau udah bergejala tuh udah 7 hari, 5-7 hari sebelumnya gitu. udah jadi kontak dok. Ketika bergejala boleh langsung iya ya, bisa. Oke, jadi ketika bergejala boleh langsung segera diperiksa untuk antigen. Nah, kalau untuk PCR dok? PCR tuh lebih awal bisa diperiksa. Misalkan saya kontak sama dokter Ina hari ini, misalkan kontak saya dengan orang lain gitu, hari itu bisa diperiksa atau besoknya dok? Saya, ternyata dia positif nih, saya kontak erat tadi nggak pakai masker atau prokesnya saya kurang. Kapan sebaiknya dok? Hari ini langsung, tadi pagi saya ngobrol, malam diperiksa atau besok? Kan ada yang ketakutan, saya hari ini langsung malam ini dicek gitu. Malam ini dicek, ternyata negatif, alhamdulillah kata dia. Tapi ternyata belum tentu ya kan, memang itu ya. Gimana tuh dok, kalau yang kayak gitu dok? Ya, kalau dari kurvanya tuh di hari kedua, ketiga itu udah muncul mulai bisa diperiksa untuk PCR-nya. Jadi kalau saya kontak hari ini, besok ya dok, relatif ya dok, relatifnya. Sobat Muadi tuh. Jadi kalau bisa ketika kontak jangan panik, jangan terburu-buru, belum tentu Anda kena juga kalau prokesnya masih dipakai. Jadi kalau memang kontak erat dengan pasien ataupun yang sudah terkonfirmasi COVID, hari besoknya bisa dilakukan swab PCR. Jangan langsung hari itu karena mungkin hasilnya nggak akurat ya dok. Virusnya mungkin belum banyak atau seperti apa? Ya tergantung ini juga kondisi imun orang itu ya. Mungkin walaupun besok bisa aja juga negatif karena memang tubuhnya bisa mengeliminasi virus itu. Jadi memang ini sangat individual banget sih, sangat individual. Karena pernah ya di pertama waktu saya terkonfirmasi itu sebetulnya saya sehari sebelum sehari sebelumnya itu saya makan bareng-bareng dengan ini. Tapi yang makan bareng-bareng dengan saya itu negatif semua. Hanya saya yang positif. Ya? Jadi kan memang sangat-sangat individual banget, itu sangat tergantung dari kondisi fisik orang pada saat itu juga. Memang COVID ini agak-agak unik ya. Jadi emang kita nggak boleh capek, nggak boleh stres mungkin ya. Kayaknya kalau yang nggak punya jam kerja tuh anestesi ya. Iya. Saya sambil ngojek soalnya. Kita lanjut dok. Nih sebelum kita beralih ke Facebook ada pertanyaan lagi nih dok. Dari ini teman saya nanya ini, dok. Pak Rizal Ricardi izin tanya dok, apa benar antigen kurang akurat untuk varian Delta? Ini kan ada masuk varian banyak nih. COVID ini varian Alpha, Delta, Lambda. Nah, apa benar dok pernyataan seperti ini dok? Harusnya enggak ya, karena yang varian-varian ini tuh kan dia mutasinya di gen S ya atau di spike. Sedangkan pemeriksaan itu kebanyakan menggunakan gennya itu kan gen N ya, kemudian gen yang dari RNA-nya. Jadi saya pikir sih masih bisa. Masih bisa. Karena beberapa waktu yang lalu waktu di Kudus itu outbreak tinggi banget ya, itu masih bisa terdeteksi dengan reagen PCR yang kita pakai sekarang, dan ternyata waktu di sequencing hasilnya betul varian Delta. Berarti kalau kan untuk antigennya gimana dok? Apa benar ngurang? Harusnya enggak ya, harusnya sama ya dok ya. Karena dia pakai N juga, pakai N juga semua rata-rata. Iya, jadi untuk antigen kurang akurat untuk varian Delta itu mungkin tidak benar juga ya, bahwa masih tetap sensitif ya dok ya untuk antigen dan PCR-nya masih bisa mendeteksi dari varian Delta. Itu untuk jawaban untuk sobat saya Dr. Pak Rizal Ricardi ini. Kemudian kita beralih ke Facebook dok. Dari Maria. Ibu Maria ini bertanya, saya sudah lebih 20 hari kena COVID dan dinyatakan selesai isoman. Tapi masih sekarang hidung tersumbat.
dan kadang batuk ringan dok. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Ini apa yang harus saya lakukan? Ya, pada beberapa pasien ini memang ada beberapa gejala tuh sering menetap ya, atau kadang ada beberapa disebut dengan long COVID. Jadi kalau kemarin ya kebetulan ngalamin sendiri sih, untuk yang hidung tuh diirigasi pakai, sekarang ada banyak semprotan hidung ya, merek-merek mungkin. Kalau yang saya biasa pakai ya merek Nasalin ya, tapi saya kira ada banyak merek lain itu bisa disemprot pakai itu. Kemudian kalau batuk tuh memang beberapa menyarankan kayak fisioterapi gitu ya, untuk bisa mengeluarkan dahak, atau bisa juga dengan kumur ya. Ya kemarin soalnya waktu itu kan kita disarankan untuk kumur betadine, atau kalau yang simple ya pakai garam hangat. Iya, air garam hangat di kumur-kumur. Itu memang kadang ada yang menetap agak lama, bahkan seseknya itu kadang-kadang juga ada yang menetap agak lama. Iya, karena memang sequelnya habis COVID ini memang berat ya dok. Iya. Tubuh yang orang udah pernah kena, apalagi udah gejalanya udah relatif sedang ke berat, itu udah payah sekali udah kalau udah kena itu. Iya. Terus saya juga bertanya dok, kalau misalkan kan kadang kita kan kalau dari Kementerian Kesehatan ya dok ya, ditetapkan bahwa setelah selesai isolasi mandiri itu sudah tidak perlu lagi dilakukan swab PCR dok. Kemudian, tapi ada beberapa kasus nih, kan ada beberapa kantor, beberapa perusahaan yang mewajibkan dia harus nih PCR dulu sebelum masuk. Nah ternyata dari beberapa orang itu ketika di PCR dia sudah isolasi 2 minggu atau lebih gitu dok, 14 hari ke atas, di swab PCR dia masih positif. Gimana dok? Ada yang kadang saya dengar ada yang sampai 1 bulan 2 bulan positif. Iya, betul. Benar ya dok? Memang bisa bertahan itu PCR positif dengan waktu sekian lama dok? Bisa. Jadi memang itu ini berkaitan lagi dengan mekanisme imun seseorang. Tapi juga mungkin kekurangan PCR adalah kita hanya mendeteksi DNA virus, baik itu virusnya masih hidup atau mati kita bisa deteksi. Mungkin orang-orang bilangnya bangkai gitu ya, bangkai virus. Jadi kita tidak bisa tahu apakah yang kita detek itu masih hidup atau mati. Untuk memastikannya itu adalah memang dengan melakukan kultur virus. Hanya saja itu butuh fasilitas laboratorium yang lebih ketat ya, karena kan itu bermain dengan virus hidup daripada lab PCR. Dan saya nggak tahu di Indonesia udah dikerjakan belum ya. Tidak semua laboratorium bisa tidak semua fasilitas bisa menyediakan tempat yang seperti itu. Jadi memang APD-nya level 3. Oh, APD level 3 dengan fasilitas yang mungkin luar biasa untuk laboratoriumnya ya, yang level paling tinggi ya. Jadi memang bisa ya dok ya. Jadi selama 2 minggu ke atas masih bisa terdeteksi. Tapi yang dideteksi adalah ya itu kita nggak tahu hidup atau mati. Nggak tahu, ada yang bilang bangkai virus atau apapun itu. Betul. Ya, tapi secara laboratorium itu tetap terdeteksi positif ya dok ya. Tetap terdeteksi positif. Walaupun orangnya udah lari keliling, udah sehat, udah nggak ada gejala apa-apa ya, tapi kadang dicek wah positif. Kalau orang yang nggak tahu mungkin agak sedikit, waduh kok masih positif terus nih, gimana ya gitu ya. Sahabat Muardi, memang pemeriksaan itu masih bisa positif walaupun memang sudah selesai isolasi mandiri. Yang penting adalah fisik secara umum ya dok ya, fisik sehat secara umum. Dok, kita berlanjut lagi nih. Terima kasih, banyak yang bertanya, banyak yang menanyakan tentang antigen dan PCR ini, hasil-hasilnya. Dokter, saya bertanya lagi nih, Mbak Widuri juga nih tadi bertanya dok, sekarang nanya lagi, apa benar virus COVID tidak terbaca dan bisa terbuang dengan kumur antiseptik atau cuci hidung? Atau tidak terdeteksi nih dok, misalkan saya cuci hidung, kumur-kumur, kemudian saya swab, itu bisa nggak terdeteksi, benar dok? Harusnya kalau susunan DNA atau RNA-nya masih utuh,
harusnya terdeteksi. Tetap ya dok ya, Iya, tetap terdeteksi walaupun sudah kumur-kumur gitu, tetap bisa terdeteksi ya dok. iya, harusnya kalau masih utuh harusnya masih bisa terdeteksi. Iya, itu dia. Jadi walaupun kumur-kumur antiseptik dan cuci hidung itu tetap masih bisa dideteksi gitu. Nah, ini dari Yuliani tadi sudah dijawab. Apakah setelah 14 hari isolasi kita tetap biarkan PCR dok? Itu tergantung dari tempat bekerja ya. Tempat bekerja. Setiap tempat bekerja punya, mungkin kalau rumah sakit ini yang paling bukan longgar ya, tapi artinya bahwa bisa masuk gitu ya. Tapi ada beberapa tempat kerja yang betul-betul strict harus Iya. negatif, itu pun PCR, nggak mau antigen, baru pegawainya boleh masuk. Jadi ya itu sangat tergantung dari ini sih, aturan dari Aturan dari masing-masing. masing-masing ya. Walaupun Iya. memang panduan dari Kemenkes Iya. sudah memberikan panduan, sudah memberikan rambu-rambu, tapi itu kembalikan banyak dikembalikan ke institusi masing-masing. Ya dok, selanjutnya dok, boleh nggak sih dok antigen dipakai untuk menentukan selesai isolasi atau tidak, atau dinyatakan negatif dengan antigen dok? Nggak bisa. Nggak bisa dok. Nggak Kenapa bisa. nggak bisa dok? Ya itu, karena dengan PCR masih bisa positif. Dengan PCR. Karena kan saya banyak cerita juga itu dok. Di masyarakat nih, saya udah awal di antigen, kemudian di PCR, sama-sama positif. Kemudian setelah dicek lagi, setelah isolasi 2 minggu, setelah seminggu dia ngecek lagi tuh antigen, udah negatif kok, selesai dia isolasinya. Padahal belum lengkap isolasinya. Itu benar nggak dok? Nggak bisa. Kalau antigen tuh, kalau menurut saya itu tidak bisa, karena kan batas deteksinya dia di bawah 30 ya, dan di bawah 30 tuh masih sangat menular kan sebenarnya. Jadi tetap kalau saya ya harus dengan PCR. PCR ya dok ya. Jadi kalau antigennya tidak bisa untuk mengevaluasi Iya. selesainya, tapi kalau PCR bisa Iya. awal dan akhir. Iya. Tetapi kalau antigen khusus di Untuk di screening awal, screening oke. awal. Ya sobat muhandis sekalian, itu pencerahan buat kita kalau antigen itu dipakai khusus untuk di awal saja, di penentuan bahwa Iya. iya screening terduga, jadi bahasanya terduga COVID atau tidak dibuktikan dengan PCR. Tapi untuk selesai isolasi mandiri, saya antigen lagi, nggak bisa saudara. Ya, sobat muhandis, nggak bisa dipakai antigen untuk selesai penentuan isolasi atau penentuan sembuhnya dari antigen. Ya dok. Kemudian dari Facebook dok nih pertanyaannya, sampai berapa lamakah atau rentang waktu hasil pemeriksaan PCR bisa digunakan sebagai penegakan diagnosis COVID-19 dok? Dari Mbak Wahidatul Ida. Sebetulnya tuh artinya kalau untuk penegakan pasien di rumah sakit ya, misalnya kita kerjain hari ini, besok pasti masih akan sama kondisinya. Cuma memang kami kalau di Muardi itu berusaha secepat mungkin, kita kalau bisa cepat dikerjain, kenapa enggak gitu lah. Karena harapannya itu bisa menggambarkan kondisi pada hari itu. Karena hari per hari itu kan dengan kita kontak orang tuh kondisinya bisa sangat berbeda ya. Hari ini kita diperiksa negatif, tapi kemudian besoknya atau malamnya kita kontak erat dengan orang yang ternyata positif. Kita ngobrol sampai 2 jam. Pasti hasil besok atau lusa itu bisa saja berbeda dengan hari ini. Jadi memang nggak bisa dipatok, tergantung dari aktivitas dari masing-masing orang juga. Ya, jadi nggak bisa dibandingkan ya. Secepat mungkin hasil itu keluar, semakin baik sebenarnya dok ya, untuk baik untuk pasien, baik untuk dokter ya dok. Iya, sebenarnya aturan dari ini sih 24 jam ya, hasil itu harus jadi. Cuma memang kemarin tuh ada masanya di mana kita sehari bisa dapat kiriman sampel sampai 1.500, 2.000 gitu. Nah, kita agak kewalahan juga ya, sehingga kalau memang di sini ya. akhirnya nggak bisa 24 jam. Iya, memang targetnya tetap 1 kali 24 Iya, jam, kita sudah bisa memberikan hasil iya, dari betul. laboratorium Betul. ya dok. Oke, Iya. terima kasih dok. Kemudian pertanyaan juga nih dok,
Ini sebenarnya yang harus dijelaskan nih dok nih. Masyarakat ini selalu bertanya-tanya nih dok. Dari pertanyaan Mbak Vero Wikamia. Dokter, kenapa hasil pemeriksaan lama? Sekitar 3 hari. Tapi ada yang menjual sehari jadi juga. Apakah beda kualitas nih dok? Beda kualitas antara yang sehari sama 3 hari. Kayak delivery ya? Harusnya sama ya. Artinya tuh harusnya hasil sehari dan 3 hari itu kualitasnya sama, hanya saja tergantung dari load work tempat kita periksa ya. Kalau kita tuh bisa ngeluarin hasil sehari sampai 1.500 tuh pernah. Di Muardi ya, ya, di Muardi bisa sampai 1.500 per hari. Tapi sehingga kalau kita dapat sampel 500 ya sehari langsung Sehari jadi selesai. gitu kan. Tapi itu kan juga karena kita dilengkapi dengan fasilitas sarana, prasarana maupun SDM yang mencukupi ya. Tapi kalau memang dari sarana prasarana tidak mencukupi, SDM-nya tidak mencukupi, memang mungkin walaupun cuma ngerjain 100 bisa saja lama gitu loh. Jadi ya itu sangat tergantung dari ini sih, masing-masing tempat tuh seperti apa. Yang tempat sarananya dia ternyata sanggupnya 100, kemudian yang periksa 300 ya mungkin dia butuh waktu, nggak bisa menjanjikan hasil 1 hari ya. Jadi bisa kayak Mbak Vero ini bisa 3 hari baru jadi. Kalau di Muardi kan soalnya lab COVID itu memang khusus memeriksa COVID aja. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium lain itu dikerjakan oleh petugas yang lain. Tapi ada fasilitas kesehatan yang petugasnya itu yang ngerjain COVID, yang ngerjain lab lain, sehingga kayak serabutan gitu. Nah itu memang jadi terus bisa terbengkalai. Ya, jadi memang karena kita di Rumah Sakit Dr. Muardi memang sudah dipisahkan secara sarana maupun orang-orangnya, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat gitu dengan hasil yang terbaik. Ya, dokter, kita sebenarnya ini banyak banget pertanyaan dok, tapi kita harus berlanjut ke Facebook. Nah, dokter, bisa dari Mas Restu ya? Saya nggak tahu Mas Restu dan tetap optimis, semoga. Bila sudah selesai isoman, lalu hasil PCR masih positif, apakah perlu ditambah lagi nih dok? Nah nih, pertanyaannya juga sama. Ada beberapa perusahaan juga misalkan cek, oh ternyata udah selesai isoman 14 hari. Hari ke-13 cek, hasilnya positif. Loh kok positif? Tambah lagi nggak dok isomannya? Kalau saya sih nambah. Kalau gajinya nggak dikurangin. Terus selama gaji nggak dikurangin, nambah terus. Iya, ya itu tadi tergantung dari CT. Cuma perlu diingat juga ya, kemarin dokter paru tuh menggunakan CT 35 tuh karena kita menggunakan 40 siklus. Tapi ada juga tes yang hanya menggunakan 36 siklus. Mungkin cut off-nya menjadi berbeda, nggak 35 mungkin lebih rendah. Nah ini memang sebaiknya dikonsulkan ya dok. Artinya kita dari sisi lab tuh cuma bilang, kalau saya sih sebaiknya ditambah ya. Tapi kan dokter-dokter di klinik yang sudah mereka sering merawat pasien, mereka kan juga punya penelitian atau punya pengamatan yang mungkin nggak usah kok, nggak perlu, ini bisa masuk ini. Nah seperti itu tuh bisa aja. Mungkin nanti bisa di apa dok? Hari Rabu Bisa dok. Jadi ini kalau bisa ditanyakan di hari lain atau enggaknya berdasarkan seorang dokter paru, harinya besok. Besok Rabu. Jangan lupa ya dok, nanti dijawab nomor 1 ya. Jadi boleh tambahkan lagi ini Mbak atau Mas Restu ini besok tanyakan lagi. Kalau udah PCR masih positif, lanjut atau tidak isomannya, monggo besok tanyakan ke ahlinya dokter paru gitu. Dok, kemudian selanjutnya, kalau di PCR 35 nih dok, nggak ada keluhan, isoman udah 2 minggu lagi, kapan harus cek PCR lagi? Nah, kapan harus cek PCR lagi? Kapan? Nah, kapan itu bisa iya dan tidak itu? Iya. Monggo dok. 35 tuh kalau dengan cycle 40 dianggap udah nggak infeksius ya. Nah, sebenarnya ini dia dari CT berapa untuk menjadi berapa itu
kita juga nggak punya patokan. Kita pernah lihat ada 1-2 pasien dari CT masih 24, tiba-tiba periksa cek minggu depannya udah negatif. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya dok? Ya, atau dari CT 15 cek 10 hari negatif, itu juga bisa terjadi. Jadi memang kalau mau dari 35 harus cek berapa hari lagi, bisa aja 3 hari udah negatif, tapi bisa juga seminggu baru negatif. Jadi itu benar-benar sangat tergantung dari case by case, orang per orang. Jadi saya terus terang belum punya ini sih, belum punya waktu yang bisa bilang kapan negatif dan sebagainya, itu nggak. Iya. Ini masih sangat baru virus ini. Karena menurut saya ilmu kedokteran bukan ilmu matematik yang bisa diprediksi kapan semuanya. Iya, semua tergantung perkalian, dari seminggu 35, seminggu depan jadi 40, nggak bisa. Minggu depan mungkin masih bisa jadi 35 lagi, masih mungkin tetap kayak sama. dokter anestesi aja kan. Iya. Dengan dosis yang sama, saya 3 menit udah teler gitu kan. Tapi ada yang sampai 10 menit belum teler ya dok. Iya, dok. Nah itu memang sangat individual banget. Betul dok. Jadi memang kita bukan yang matematik yang bisa kita kalkulasi secara akurat, Iya. dihitung terus kira-kira nggak bisa. Tapi kita berdasarkan respon dari Iya. pasien. Betul. Oke dok. Kemudian nih dari Vertiti dok, kalau tes PCR di Rumah Sakit Muardi buat penerbangan yang jadi hari itu juga bisa nggak dok? Bisa. Kan mau flight nih hari ini, bisa ya dok ya? Hari ini. Biasanya hari ini periksa untuk besok. Ya, bisa. Bisa ya dok ya. Jadi bisa kalau misalkan hari ini mungkin jadi hari ini. Hanya harus diinfokan ya, karena itu betul-betul akan kita dahulukan biasanya, akan kita perhatikan. Ya, kita paham aturan penerbangan sekarang memang ketat ya. Jadi kita juga berusaha bantu, tapi juga harus diinfokan bahwa ini periksa untuk persyaratan penerbangan. Oh baik, iya dok. Jadi bisa untuk dicek di Rumah Sakit Muardi ya Mbak Vertiti kalau untuk penerbangan, tapi memang diinfokan ulang ya. Oke, kita menuju segmen akhir nih dok. Nggak terasa diskusinya banyak pertanyaan ya dari teman-teman sobat Muardi sekalian. Nah, kita berlanjut lagi dok. Dok, kalau misalkan hasil PCR itu dok ya, kemudian diisolasi 10 hari, PCR-nya masih positif, kemudian tidak bergejala, itu gimana? Ini bolak-balik sebenarnya dok. Kan ada segini dok, PCR 10 hari negatif, positif masih dok. Terus ada yang masuk rumah sakit, dipulangkan dok sama dokternya. Oh sudah nih, nggak apa-apa, pulang aja, tapi dengan positif. Itu sebenarnya kan ada orang yang was-was nih dok, di rumah. Oh masih positif, pulang ke, tapi aku cek positif, piye nah gitu dok. Biasanya sih kalau dari rumah sakit pasti ada tambahannya, masih harus isolasi berapa hari lagi, seperti itu. Karena memang pada kondisi tertentu, kayak kemarin waktu outbreak ya, tenda penuh dan sebagainya, itu kan memang banyak pasien yang dengan kondisi lebih serius membutuhkan tempat tidur ya, sehingga memang ketika diobservasi pasien-pasien tertentu misalnya kondisinya baik gitu kan, tidak ada gejala, beberapa memang dipulangkan pada kondisi seperti itu. Nah, tapi nggak pernah biasanya dipulangkan terus langsung ya sudah boleh pulang gitu, tapi pasti tetap harus ada tambahannya, ada pesannya, tetap harus isolasi lagi selama berapa hari, seperti itu. Iya dok. Kemudian nih dok, saya tanya, kan ada beberapa dari kita yang memang hasil PCR tuh golek negatif dok. Hasil PCR nyari negatif dok. Saya udah bergejala, saya cek di sini positif, kemudian saya cek lagi di tempat lain negatif. Nah itu mana yang bisa dipakai dok, positif atau negatif? Tergantung metodenya, tergantung gen yang dipakai. Contoh aja, sama-sama di rumah sakit kita, satu punya gen expert, satu PCR. Gen expert itu gen yang dipakai adalah gen E dan gen N2 gitu.
Sedangkan yang PCR kita pakai ORF sama N. Nah, misalnya yang positif itu adalah di gen O, yaitu ORF, pasti kalau diperiksa pakai genexpert bisa negatif. Karena dia tidak mendetek gen yang O, tapi dia gen yang N dan E. Jadi memang kalau ada kejadian seperti itu harus ditanyakan gen yang dipakai itu apa, apakah gennya sama atau tidak, yang positif itu sama atau enggak itu. Jadi ini makanya bisa menimbulkan hasil yang variatif karena memang terus terang saat ini tuh reagen PCR tuh sangat banyak sekali yang di pasaran dengan berbagai gen. Gitu. Jadi kalau memang gennya berbeda, bisa aja satu positif, satu negatif. Ya. Terus kalau saya sebagai orang awam, Dok, gimana saya? Ini saya membacanya kan kalau gen-gen nggak ngerti saya. Iya. Saya ceritain positif negatif. Saya ini positif atau negatif status saya? Memang sebaiknya dikonsultasikan ya dengan laboratorium. Kalau memang laboratorium kesehatan itu kan pasti ada dokternya, entah spesialis atau dokter umum. Dan dia biasanya kan bisa tahu, bisa menjelaskan lah. Artinya dari hasil itu seperti apa ini kesimpulannya. Kesimpulannya, Dok? Iya. Tapi boleh sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Dok? Saya dari rumah sakit A, karena nyari negatif nih, kadang kan ada beberapa orang nih, saya gitu, saya nyari negatif gitu. Saya cek di rumah sakit A, positif, saya tak cari rumah sakit lain. Atau kebalikannya, saya cek di sini negatif, kok saya nggak yakin ya, saya kayaknya nggak yakin nih Peristus, bisa lagi rumah sakit B, ternyata memang positif. Nah, boleh nggak sih sebenarnya nih, Dok, dari dua rumah sakit ini? Ya, gimana ya? Hal-hal yang seperti itu kan bisa membuat kebingungan sendiri untuk pasien. Artinya dia pengen confirm ke sini. Tapi akhirnya hasilnya itu juga bikin bingung. Iya. Gitu kan. Jadi memang ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa memberikan ini karena memang reagen yang dipakai oleh setiap rumah sakit itu berbeda ya. Artinya nggak sama. Teknik pemeriksaannya juga berbeda. Sampel yang dipakai juga mungkin beda. Ada yang saliva, ada yang cuma ini ya. Padahal saliva itu juga kurang sensitif dibandingkan yang sekarang yang lagi baru ya, kayak saliva itu ya. Sensitivitinya di bawah nasooropharynx. Jadi ya agak ini sih, agak susah untuk diinterpretasi jadinya. Ya, jadi saliva itu termasuk antigen, Dok? Bisa antigen, bisa PCR. Oh, bisa PCR Iya. juga ya. Jadi di swab kayak gitu di salivanya aja. Liur ya, Dok ya? Iya. Air liurnya itu dicek PCR-nya. Iya, tapi bisa. nggak terlalu sensitif dibandingkan yang di dalamnya, Dok. Iya, artinya tuh dia sangat bagus di CT 35 ke bawah. Artinya tuh sensitivitinya 90 lebih, tapi untuk CT yang agak tinggi, sensitivitinya lebih rendah dibandingkan yang nasooro. Untuk PCR apa untuk antigen, Dok? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Ya. Oke. Jadi walaupun bisa, tapi lebih baik tetap yang di dalam ya, Dok? Iya, memang nasooro lebih ini. Kecuali kalau memang susah diambil nasooro, ya mungkin bisa dengan saliva. Ya, tapi saliva pun harus orang yang bisa mengeluarkan saliva ya. Anak kecil mungkin belum tentu bisa juga. Oh, saliva tuh harus keluarin, nggak bisa di-swab mangap Pak, terus swab ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Dok ya? Nggak bisa, jadi harus keluar, Iya. baru diperiksa. Iya, betul. Kadang kan orang nyari gampang aja dah, mangap. Selesai, jadi nggak bisa, Dok ya? Oke, Dokter Rina, mungkin kita udah di sesi akhir nih, Dokter. Jadi kemungkinan besar hasil ini masih bisa bervariasi ya, Dok ya, karena pandemi ini masih berjalan dengan berbagai mutasi yang ada ya. Harapannya kita bisa segera selesai ya, Dok. Amin. Pandemi ini Iya, udah jadi capek semua ya, Dok. Capek sekali, udah pengen keluar, tapi karena memang PPKM-nya masih panjang lagi sama Bapak Presiden, ya kita harus tetap stay di rumah dulu. Jadi sebaiknya memang saya kasih kesimpulan sedikit, Dok, memang PCR tetap masih terutama gold standard ya, masih gold standard saat ini. Standar acuan untuk pemeriksaan SARS-CoV-nya. Kemudian PCR juga untuk orang-orang yang batuk pilek, jangan khawatir ya, jangan khawatir tentang batuk pilek. Kalau dicek PCR
Anda bisa dipastikan iya dan tidak, bukan Iya. semua yang batuk pilek wis mesti COVID, enggak. Jadi kita ada PCR itu merupakan pemeriksaan yang sangat sensitif untuk memeriksa COVID aja, yang selain COVID bisa disingkirkan. Ya dokter, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya dokter. Jadi moga banyak bermanfaat nih, kita hari ini banyak pencerahan PCR tentang antigen juga, kenapa hasilnya bisa berbeda. Hasil berbeda di satu rumah sakit, hasil berbeda di satu rumah sakit yang sama bisa berbeda, apalagi rumah sakit yang lain itu juga hasilnya berbeda. Tapi semoga itu bisa tidak menjadi nambah bingung ya Sobat Muardi, semoga nggak nambah bingung, semoga menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa apapun ketika kita sudah dicurigai terkena COVID sebaiknya segera diperiksa dan dibuktikan bahwa Anda terkena COVID atau tidak. Pemeriksaannya bisa antigen atau bisa PCR yang sangat-sangat sensitif. Gitu aja dok yang mungkin pesannya ke masyarakat. Oke, terima kasih Dokter Rina Ya, untuk terima waktunya. kasih, Dr. Terima kasih Bara. banyak masukannya, pencerahannya untuk kita, untuk Sobat Muardi semua. Jangan lupa Sobat Muardi sekalian, untuk hasil rekaman dan live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan yang paling penting jangan lupa like, follow, subscribe semua akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muardi di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube. Ya, terima kasih. Bersama saya kembali Dr. Bara. Jangan lupa besok masih ada acara tentang membahas tentang COVID ini bersama dengan dokter paru andalan Rumah Sakit Muardi, salah satu penggawanya juga. Nah, kalau mau nanya-nanya tentang COVID, gimana terapinya, gimana cara isomannya di hari besok hari Rabu. Gitu. Tetap jaga prokes, tetap di PPKM ya. Semoga kita selalu sehat, terbebas dari COVID. Jangan lupa saya selalu mengingatkan 5M, pakai masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu. Saya Dr. Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina.